Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang bagus, salam yang kompak, pasti pahalanya banyak. Supaya pahalanya makin banyak, akan saya ulang salamnya satu kali lagi, boleh? Ibu-ibu yang paling semangat salamnya, saya doakan bulan ini turun 2 kilo badannya. Amin. Kecuali yang gak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya makin kompak, semoga keluarganya bahagia. Saya doakan ayahnya, adik-adik rezekinya banyak. Saya doakan ibunya gak suka marah-marah lagi. Emang kamu suka diomelin? Siapa yang suka diomelin ibunya? Alhamdulillah. Siapa yang bapaknya juga suka diomelin ibunya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, masyarakat perumahan Dirgantara Asri yang kita muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan takbir Masjid Quwwatul Islam, pengurus dan jamaah hadirin yang berbahagia, serta adik-adik yang saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya, karena saya lihat ibu-ibu sebagian sangat kecewa. Kenapa kecewa? Karena dalam undangan pembicaranya namanya Pak Bimo Suryono gitu ya. Jadi bayangannya orangnya gagah, gede, dhuwur, bagus itu. Begitu saya maju, Anda mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata orangnya nggak cakep gagah, melainkan pede, petang dedet gelagurita. Semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan Anda semuanya. Amin. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat karunia. Yang kita minta atau yang kita minta, yang kita sadari atau tidak kita sadari. Kalau saya lihat nih adik-adiknya, dari wajahnya kelihatan pinter-pinter. Dari bajunya, cara bicaranya, kelihatan soleh-soleh. Alhamdulillah. Robina, ini gak nyangka cocok jadi rektor UGM. Yang itu kepala staf angkatan darat. Ini yang gemoy, cocok jadi presiden. Juragan Cilok Internasional. Punya restoran, hotel di mana-mana. Ini ya adik-adik kan makin gede nih. Kalau makin gede harus makin pintar bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu saya hormati, ada 4 nikmat yang paling besar dari Allah. Sudah tahu? Sampai besok Pak. Apa nikmat yang paling besar dari Allah? Ada tahu nggak? Mau tahu? Kalau mau tahu ya dikasih informasi. Akbarun nikmah ba'dal iman wal islam asihatu wa tulil umur. Yang pertama iman, teman-teman. Ya SpongeBob. Yang kedua Islam. Yang keempat, yang ketiga sehat dan umur panjang. Suneo, ada si suka. Waktu itu kamu booming soalnya berubah-ubah. Ayo ke sini. Ayo sini. Wah, Pak Bupati Sleman, Camat Berbah dan guru besar psikologi UGM. Pinter kok
Ini Pak Wid gak salah undang mendongeng. Biasanya Ustadz. Ini saya tuh Ustadz spesial Sikro Jilid Fiji, jadi kemampuannya beda ya. Akbaru nikmah badal iman wal Islam as-sihhatu wa tulil umru. Adik-adik sehat? Bapak Ibu sehat ya Pak? Bu? Masih hidup? Adik-adik yang sudah meninggal angkat tangan. Ini sudah oh gitu ya. Hidup itu di dunia hanya satu kali. Pantang menjadi manusia gagal. Yuk kita buat malaikat raqib sibuk dan biarlah malaikat atid menganggur. Siapa yang pengen dapat banyak pahala? Siapa yang pengen masuk surga? Tengok belakang ibunya gak angkat tangan ya. Kalau nanti ibunya belum angkat tangan, kita ruqyah bersama-sama. Belum insaf. Siapa yang pengen sekeluarga masuk surga? Syaratnya jadi orang bertakwa. Siapa yang pengen jadi orang takwa? Orang kaya, orang sehat, orang terkenal, orang gila. Pengen jadi wong edan. Nah, hidup hanya satu kali. Buat Allah bangga, buat Allah senang, ridho, kemudian kita diberi banyak pahala. Kira-kira kalau banyak pahalanya masuk surga apa neraka? Siapa yang pengen sekeluarga masuk surga tadi? Ya Allah, ya angkat tangan, masukkan mereka ke surga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik agamanya apa? Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan materi secara naik turun karena yang rawuh ini campur heterogen. Ada anak-anak setengah meteran ya, kemudian ada kasepuan. Jadi materinya kan beda-beda nih. Jadi mohon maaf kalau gayanya agak kekanak-kanakan ya. Adik-adik agamanya apa? Islamnya asli atau palsu? Asli. Imannya kuat apa lemah? Kuat. Ayo saya mau nyajari seperti Bapak mengajarkan. Allah itu ada enggak? Ada. Kelihatan enggak? Enggak. Kok kamu percaya? Siapa yang pernah ketemu Allah? Di mana ketemunya? Allah bisa dilihat enggak? Kata simbah kita, kata apa kita, orang Islam itu beda loh. Ada yang bilang aneh, punya Tuhan tapi nggak kelihatan. Yang lain kelihatan. Ada yang Tuhannya binatang, ada yang Tuhannya makhluk halus dewa dewi, ada yang Tuhannya benda langit. Tapi orang Islam Tuhannya nggak kelihatan. Kok beda? Kamu percaya Allah itu ada nggak sih? Ada. Kelihatan nggak? Kenapa nggak kelihatan? Karena Allah sedang menguji kita. Siapa yang hidup ini yang terbaik amal ibadahnya, terindah amal ibadahnya. Di surga nanti yang iman beramal soleh akan jumpa Allah. Tapi orang yang nggak beriman nggak bisa. Yang nggak beramal soleh susah. Siapa yang pengen ketemu Allah? Dari surga kita lihat Allah. Allahnya bukan dalam surga loh. Dari surga kita melihat Allah. Siapa yang pengen ketemu Nabi Muhammad? Siapa yang pengen ketemu Tante Bidadari? Siapa yang pengen ketemu presiden? Ketemu artis? Ketemu pocong? Nak beriman nggak takut ada hantu langsung ngomong, setan, salam dari Binjai. Takut sama kita. Bapak Ibu saya hormati, nikmat iman ini harus kita tanam, kita semai, kita rawat, kita jaga dalam jiwa anak-anak kita. Betul ya Bu ya? Halo? Masih hidup? Ini bingung apa lihat saya ya? Lihat gigi saya bingung. Udah habis semuanya. Nah, Allah itu ada, Allah itu wujud. Ibu-ibu saya bantu ngajarkan tauhid ya, anak-anak ya. Allah itu ada, Allah itu wujud. Kok gak kelihatan? Allah menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Yang kedua, Allah itu ada tapi kita gak bisa lihat sekarang. Kenapa? Karena mata kita lemah. Lihat matahari aja kita gak bisa. Bisa gak lihat matahari 10 detik? Mata kita gimana? Silau kan? 10 detik kemudian
bersin, ingusnya muncerah, upilnya berhamburan. Mau dikasih upil, yang kering juga ada. Jadi nggak kuat. 1 menit mata kita bisa buta, 1 menit mata kita bisa nggak melihat. Itu 1 menit. Apalagi melihat Allah yang memiliki cahaya di atas cahaya, kemudian pencipta alam semesta maha besar, mata kita lemah nggak sanggup untuk melihatnya. Bismillah. Si. Gimana caranya? Kayak juru bicara kepresidenan ya, duitnya banyak wartawan. Lihat yang jauh aja kita lemah, betul nggak? Woi, kaduan woi, toh ganjil toh. Anak kejauh. Yang deket ketutupan, yang gede ujungnya di mana langit, belakang masjid apa kita nggak ngerti karena mata kita lemah. Tapi nanti ketika di surga mata kita akan diubah Allah sehingga bisa melihat Allah. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen paling cepat masuk surga? Syaratnya mati dulu. Selamat meninggal Bu. Enggak, yang paling dulu masuk surga itu yang tanpa hisab, tanpa azab. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati ahada. Allah itu laki-laki atau perempuan? Allah bukan manusia, tidak laki, tidak perempuan dan bencong. Kan bukan binatang, bukan manusia. Allah penciptanya semua makhluk di seluruh semesta alam. Alhamdulillah. Kalau Anda nggak kelihatan mah gampang terus ya. Terus kita lagi. Adik-adik bernapas pakai apa? Ya iyalah, masa pakai udel. Yang dihirup apa coba? Udara. Angin ada nggak? Kelihatan nggak angin? Angin ada. Orang meninggal hilang apanya? Nyawa ada? Kelihatan nggak nyawanya? Kalau ini hari apa? Hari Minggu ada Bu? Kita bukan minggu nih. Waktu itu ada tidak kelihatan dalam dimensi alam semesta ini. Sopo sing tahu ngentut? Siapa yang pernah ngentut? Semuanya. Apa warnanya ngentut? Gak kelihatan. Apa warnanya? Kalau hijau kebanyakan seledri brokoli kangkung bayam dong ya. Itu namanya gas. Gas ada, tidak kelihatan ciptaan Allah. Apalagi Allah yang Maha Pencipta Maha Kuasa, kecil kalau hanya nggak kelihatan. Alhamdulillah, sekarang kita berkumpul dalam acara pengajian di masjidnya Allah, Masjid Quwatul Islam, kedayaan kekuatan Islam. Ya, saya bersyukur karena ketika diundang di berbagai masjid, saya merasakan nikmatnya. Kita merasa nikmatnya berkumpul di rumah-rumah Allah. Siapa yang jadi muazin di rawatib rutin? Halo, masih hidup? Oke, Pak Wid ya Pak. Acak. Adik-adik siapa yang bisa azan? Tahu nggak kerennya orang yang di masjid itu bersihkan masjid atau azan? Tahu nggak? Ini kemuliaan dari Allah untuk orang-orang yang berkhidmat pada masjid ya. Kata Nabi Muhammad, orang yang muazin dulu ya belum takmirnya. Muazin itu kalau dia azan keren. Semua yang mendengar azan, batu-batuan, pohon-pohonan menjadi saksi bahwa ia orang yang beramal kebaikan. Disebut oleh Allah sebaik-baik ucapan, orang yang sebaik-baik katanya. Waman ahsanu qaulan liman da'a ilallah. Itu siapa? Muazin dan para dai. Muazin khususnya. Nanti Mas siapa namanya ini? Meneruskan Bapak yang paling sering adzan.
Sudah lupa semua. Muazin, siapa mau pamit? Jenengan ya? Nggih. Pak? Pak Wid atau siapa aja ya? Nah, kalau orang azan tuh besok akan disaksikan oleh batu, pohon dan pohonan, dia menjadi sebaik-baik orang yang perkataannya. Kemudian orang yang jamaah sholat ya, itu pahalanya diberikan pada yang azan tanpa mereka dikurangi. Nah, maksudnya pahalanya 100, tabatnya 100%. Jamaah subuh yang datang 50 ya, maka pahalanya yang ada 1 pahala sholat ditambah 50 pahala orang sholat tanpa mereka dikurangi. Badinya itu 100%. Kemudian orang yang ada itu ya, imannya dijaga Allah, nanti meninggalnya husnul khotimah. Alhamdulillah. Yang ada Pak Wid ada tuh meninggal kapan Pak? Oke WA gimana? Sudah kerasa. Jadi dijaga Allah imannya, dan di dalam kubur tidak akan mendapatkan siksa, tidak akan mendapat fitnah kubur. Itu orang yang ada dalam riwayat. Yang paling keren adalah adik-adik tahu nggak yang ada? Nanti di surga dipaksa masuk surga, fi usrifatil jannah, dipaksa masuk surga pertama kali. Hah? Kok bisa? Di belakang Nabi Muhammad, para sahabat yang mulia, keluarga Nabi, Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Di belakangnya ketua takmirnya, bendahara, sekretaris, jamaah. Pak itu sangat ada jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Pakai bendera Islam di belakangnya pada ngikutin. Nah, itu yang ada. Maka yang muda-muda adik-adik ini belajar azan ya. Azan gaya muka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu gaya muka. Kalau azan gaya musik syuhada beda banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mirip Pak, mirip banget karena yang ada juga saya. Ini ada di kampung saya beda banget ya di Melati ya. Adanya istimewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ada namanya Mbah Harto ya. Nek ada sing krungu gelinu asam urat mati. Karena suaranya serak-serak pemerusak. Mungkin sarapannya usai-usai godok pring. Jadi saya krungu gelinu nih loh. Orangnya masih hidup. Kalau nggak percaya ke rumah saya. Siapkan koyo dan minyak kayu putih. Tapi sah, adanya sah, pahalanya utuh ditambah orang yang jamaah. Apalagi kita bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan, bulan berkah Ramadan, dengan mari kita berkhidmat pada masjid-masjid kita yang menjadi takmir dengan tupoksinya, dengan posisinya, manfaatkan syiar Ramadan nanti. Ramadan itu termasuk bulan suci enggak? Pak Bimo sudah bawa hadiah untuk anak yang bisa jawab dia. Mau nggak? Tampil nggak boleh ganti. Saya tuh membiasakan kalau pagi sedekah atas nama ibu ya. Dicari yang duduknya paling rapi. Oh, nggak mau duduk dicari. Ini rapi, ini rapi, ini rapi. Nah, ya. Sekarang ini kita pada bulan Sya'ban, sebelumnya bulan Rajab, ya. Di bulan Rajab ada peristiwa apa, Bu? Pak Wid, saya tuh nggak enak. Ibu itu yang tadi mandang saya loh. Kenapa Pak Bu itu mandang terus tuh? Ini konsentrasi, kagum apa jijik jane. Lihat gigi saya ya. Terima kasih. Wajahnya kayak artis loh. Apa kabar Soimah? Wah, ya. Saya doakan ibu silbabnya lunas gitu, oke?
Sok tahu. Nah, adik-adik, bulan suci itu dalam Al-Quran ada 4. Apa saja? Satu namanya bulan Muharram, 2 namanya bulan Rajab kemarin nih. Kemudian yang ketiga bulan Bisa Ibu? Yang bisa saya beri hadiah handphone terbaru merek Swallow. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan haji. Sya'ban bulan suci bukan? Bukan. Ramadan bukan bulan suci bukan? Bukan. Ramadan bukan bulan suci, tapi bulan berkah. Kita mulai dulu dari yang ringan, bulan Rajab. Ada peristiwa apa? Peristiwa mengingatkan kita memperbaiki hubungan dengan Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. 3 tahun Nabi Muhammad dan para pengikutnya berserta Bani Hashim diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih. Ditambah pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, yang melindungi selama 45 tahun, meninggal dunia. Innalillahi. Namanya tahun Amul tahun Husni, kesedihan. Ditambah di bulan Ramadan hari 11, Bunda Khadijah meninggal dunia. Innalillahi. Nabi Muhammad diisrokan kemana? Berangkat Nabi menuju Taibah. Malah mobil kamu. Bagi dong. Lalu sang Nabi menuju Madian, lalu Tusina dan Baitul Lahmi dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Pertama namanya Taibah atau Yasrib atau Madinah. 2 tahun lagi Nabi akan hijrah. Lalu Madian, rumahnya Nabi Syuaib di Yordan. Lalu ke Tusina. Sinai itu adalah Gurun Sinai di Mesir. Dulu Kak Bimo dari Kairo lewat Sinai masuk Rafah, masuk Gaza 7 jam nonstop lewat gurun pasir. Itu namanya Sinai, tempat Nabi Musa dapat wahyu Taurat. Dan Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu mana Bu? Bethlehem di Palestina. Tempat apa? Ibu kalau bisa saya kaji ya. Tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Lahirnya Nabi Isa. Dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Yerusalem Darussalam, sebuah kota, di dalamnya ada Masjidil Aqsa yang luasnya 14,2 hektar. Masjidil Aqsa di kota Yerusalem, di negeri Palestina, di Jazirah Syam, di kawasan luas namanya Baitul Maqdis yang disebut Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, tempat yang diberkahi. Ingin dengar tepuk tangannya deh. Tepuk anak soleh. Panjang banget puasanya. Dulu saya bikinnya nggak gitu deh dengan teman-teman. Tapi ya nggak apa-lah, tambahan pengetahuan. Dengerin yuk. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Lomba anteng-antengan kembali. Tadi itu namanya Isra. Maka perjalanan di waktu malam namanya Isra. Nanti ke langit 7 namanya Mi'raj. Kemana Mi'raj? Jumpa para nabi. Langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris,
Langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, yang tertinggi Nabi Ibrahim alaihissalam, langit 7. Siapa yang pengen jadi ahli jiwa, psikolog, penasehat, guru BP kayak Nabi Adam, ilmunya ilmu ntar menasihati, menyadarkan orang. Ada nggak yang pengen jadi psikolog? Siapa yang pengen jadi penasihat teman yang sedang susah? Siapa yang mau bantu ibunya sedang bingung? Nah, mungkin yang kedua, siapa yang pengen jadi dokter? Cocok dokter anak, dokter bedah, ini dokter gigi hewan ya. Dokter itu ilmunya Nabi Isa oleh dua. Islam menghargai ilmu-ilmu. Ya, siapa yang pengen punya rumah sakit sendiri? Siapa yang akan nyumbang masjid kuatul ambulan? Siapa yang akan bikinkan klinik di sini? Tadi siapa yang bilang ya? Ada suara nggak ada manusianya? Nah, itu Nabi Isa, orang yang ahli kesehatan, Bapak Ibu semuanya, dihargai ilmunya sangat tinggi. Nabi Isa ikonnya. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Yo. Siapa yang pengen hajikan orang tuanya? Siapa yang mau umrohkan guru-gurunya? Itu di langit 3 namanya Nabi Yusuf. Ya adik-adik, Nabi Yusuf itu cakep enggak? Kalau Kak Bimo cakep enggak? Jujur ya, Kak Bimo sama Teh Yung cakep siapa? Ibu tahu ya Teh Yung? Kak Bimo sama Jimin cakep siapa? Kak Bimo sama Lee Min Ho cakep siapa? Kak Bimo sama Raffi Ahmad cakep siapa? Sama Baim Wong? Sama Sule? Sama kambing? Sama monyet? Aku apaan? Malah ketawa. Aku kutuk kalian semua jadi orang kaya. Ibu juga pengen dikutuk. Jadi orang kaya enggak? Bukan kutukan, doa restu. Amin 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 ya. Nabi Yusuf itu ahli ekonomi, ahli keuangan. Siapa yang pengen jadi menteri keuangan? Siapa yang pengen jadi orang yang dermawan? Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Langit 3 juga, Yusuf 4 penting juga. Siapa? Nabi Idris, penemu tulis baca aksara dan angka-angka. Nabi Yusuf Idris itu juga jago bela diri. Siapa yang pengen jadi guru? Siapa yang pengen jadi dosen? Jadi profesor? Jadi rektor? Hebat banget, kamu angkat tangan terus nah. Kamu siapa aja ya? Siapa yang pengen jadi ahli politik? Itu kayak Nabi Harun alaihissalam, juru bicara Musa, ahli komunikasi. Siapa yang pengen punya televisi? Ahli komunikasi. Siapa yang pengen jadi content creator? YouTuber? Mau YouTuber? Semoga jadi YouTuber yang baik, kontennya islami ya. Tapi yang paling tinggi dalam hierarki ilmu dari tulang itu tadi adalah tertinggi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ahli tauhid, ahli agama. Sinten niki sing pengen jadi ustaz-ustazah? Siapa yang pengen jadi ahli tauhid? Siapa yang pengen bangun pesantren? Siapa yang pengen hafal Quran 30 juz? Siapa yang ingin surgakan orang tuanya dengan Al-Quran? Amin ya robbal alamin. Coba tes. Al-Quran, 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 firman Tuhan. Saya ketemu gitu. Diturunkan malaikat Jibril, kawan pelajari serta diamalkan. Bisa lagunya? Nggak bisa. Itu kan bukan sholat nih. Suara azan telah terdengar lantang. Bisa lagunya? Panggil kita tuh bersembahyang. Bisa? Dari yang ngaco tuh? Ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Cikini kegodan dia. Jadi Cikampek. Telah ku yakini tiada ragu lagi dalam kehidupan. Bisa? Lagu Palestina. Saat langit berwarna merah, nggak bisa? Bareng-bareng. Diputusin pacarmu. Jangan
Anaknya sopo iki. Itu tidak ngabene ibune gitu. Nisa Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Bisa? Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud. Bisa kan? Bisa. Wong kok ngene kok persis bapaknya ngoplo. Ternyata kita sering los loh Pak. Wah lepas saya anak kita malah tahu yang begini. Lomba anteng-antengan. Itulah bulan Rajab diturunkan yang namanya perintah sholat 50 waktu dikurang-kurang menjadi 5 waktu. Siapa yang pengen sholatnya 5 waktu utuh? Ya Allah, angkat tangannya, sehatkan mereka, pinterkan mereka, cerdaskan. Ada yang kelas 6? Mana yang kelas 6? Ini ya, saya doakan lulus dengan letter baik. Amin. Terbaik seseleman, guys. Amin. Ya tadi menghafal Quran tadi ya? Oh bukan, ini dua. Itu 30 juz juga? Oh juz. Kalah dong saya ya. Saya aja belum 30 juz ya. Anak yang sudah malah antengan duduk rapi kembali. Bapak Ibu saya hormati, jadi kita manfaatkan momentum Islamir Rajab Sya'ban. Sya'ban itu adalah bulan artinya memecah mencari air. Orang Quraisy dulu adik-adik di bulan ke-8 mereka berpencar mencari air ya di pegunungan, di lembah-lembah karena mereka kawasannya sangat dingin tapi kering ya, kadang panas kering. Itu yang namanya Sya'ban. Ini bulan yang sering dilupakan oleh umat Islam karena posisinya ada di tengah-tengah bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini kita bersiap-siap untuk nanti menyambut yang namanya bulan Ramadan. Ramadan artinya apa? Ramadan bulan suci bukan? Bukan, namanya bulan apa? Syahrul Mubarak dalam riwayat. Ramadan bulan berkah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat. Aku cilok tiba. Al-Quran diturunkan, puasa diwajibkan, pahala 1000 bulan bagi yang beriktikaf. Itu loh mas-masnya remaja masjid kalau bulan Ramadan pagi-pagi itu loh ada yang membawa rebana, ada yang membawa kentongan, dong 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 dong, ada yang membawa piring, ting 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 ting, ada yang membawa wajan. Dalam rangka apa? Syiar buga-buga sahur. Tidak hanya di mix horror, tapi juga yang anak-anak yang berkeliling kampung. Itu pahalanya besar. Bangunkan orang yang sahur, maka pahalanya sama dengan orang yang makan sahur yang berkah tadi. Yuk bareng-bareng ya adik-adik. Sahur, sahur, siji, loro, telu, sahur. Sayur-sayur tuh, sahur mas. Bareng-bareng 1, 2, 3. Ibu yang di belakang nggak usah gini-gini bu, malah dugem dewe-dewe. Itu masa lalu, jangan diulang lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2. Ramadan itu artinya bulan pembakaran bagi semuanya. Apa yang dibakar Kak Bimo? Plastik, kertas, sampah? No, yang dibakar adalah dosa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang puasa, man shoma Ramadana, man qoma Ramadana, yang tarawih karena Allah, harap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya. Kira-kira kalau diampuni dosanya masuk surga apa neraka? Surga. Jawab ya. Dipilih. Pengen surga apa neraka? Surga. Bapak nggak jawab Pak. Barengan anak. Dipilih mau surga atau neraka? Surga. Mau pahala
Mau pinter atau bodoh? Mau soleh apa nakal? Mau disayang atau dibenci? Mau sukses apa gagal? Mau kaya atau miskin? Maka dengan Allah hati kita bahagia, Allah memandang sayang banget yang mau berpuasa Ramadan. Namanya siap. Mbak, oh paling semangat ya. Kasih hadiah ini. Masukkan satu, jangan bilang ibumu ya. Nanti dapat kita buat arisan. Masih ada lagi yang mau? Mau? Mau aja temu banget. Apike go sing lanang apa sing wedok? Langsung egois. Langsung egois. Nah, anteng-antengan dulu. Saya pilih yang paling rapi dan bisa jawab. Ramadan itu menjadi sangat istimewa bagi semuanya, dikarenakan yang namanya turunnya Quran. Tanzilul Quran, nuzulul Quran. Nah, maka yang mencintai Ramadan hadir sudah Allah ampuni seperti dengan dosa-dosanya, karena senangnya aja itu tanda keimanan. Tapi yang penting adalah di bulan Ramadan itu mari kita taqarrub ilallah, mendekat pada Allah dengan banyak-banyak baca Al-Quran. Apa saja selain salat tadi? Siam. Apa siam itu? Menahan diri dari makan dan minum, apalagi dan hal yang membatalkan puasa. Sejak imsyak menahan diri, kita tahan gitu ya, sampai waktu sholat maghrib. Nanti saat bukanya di masjid. Ibu-ibu, ini penting bagi ibu. Siapa yang memberi makan sahur, makan buka puasa, iftar, takjil. Siapa yang berikan makan orang yang puasa, maka pahalanya sama dengan yang puasa. Di dalam kuburnya nanti yang ngasih buka puasa akan diberi hidangan oleh malaikat yang sekali makan, sekali minum tidak akan haus dan lapar selama-lamanya. Di pagi sorenya akan melihat surga yang indah yang akan jadi tempat tinggalnya. Alhamdulillah. Berebut untuk ngasih makan siapa orang yang berpuasa. Adik-adik pengen ke surga? Mau? Kata Nabi Muhammad SAW, surga itu seluas langit dan bumi loh. Wow, amazing. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi, Bapak Ibu semuanya. Semiskin-miskinnya orang di surga, rumahnya 10 kali luas dunia. Nek di negara asli kompleknya berapa hektar? Jadi orang itu berebutan tanah, berebutan warisan tanah yang kecil. Kenapa kita nggak bersegera, nggak bergegas-gas rebutan surga aja? Yang semiskin-miskin orang yang punya rumah di sana 10 kali luas dunia. Pohonnya adik-adik tahu nggak kata Nabi Muhammad? Pohonnya itu akarnya di atas, buahnya di bawah, bunganya indah-indah. Semahal-mahal pohon bonsai gitu ya, tetap akarnya di bawah, ini di atas. Musiknya dari angin. Dinding rumah kita itu dari perak. Sungainya air susu, air madu, diminum nggak bikin pusing. Lain karo kali opak, warnanya coklat kayak coffee mate, diombe mencret ya kan? Karena banyak E. coli, bakteri, sampah. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang di surga pengen makanannya paling enak-enak? Siapa yang pengen kolam renangnya paling luas, paling wangi? Siapa yang di surga nanti kebun binatangnya paling lengkap, mainannya komplit? Nah, insya Allah kita tempat yang tertinggi. Tahu nggak siapa orang yang paling tinggi rumahnya di surga? Yaitu orang yang membaca Al-Quran istiqomah. Nanti beritakan baca Al-Quran, dibaca lagi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti baca lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, dibaca lagi sampai huruf terakhir yang ia baca. Berhenti di rumahnya huruf terakhir yang ia baca.
nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk Bunda, Ayah, mengapa menggunakan mahkota cahaya? Karena kau baca Quran, nak. Kau baca Quran, nak. Aku mendapatkan mahkota cahaya. Ibu, Simbah. Maksudnya apa? Dimuliakan sekeluarga, ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah, dekat dengan Allah di surga yang tertinggi. Nah, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Bapak Ibu, kalau ingin putra putrinya soleh, soleh itu apa toh? Soleh itu apa ya Pak? Kita sering mendengarkan kata soleh. Soleh itu adalah ibu apa? Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, terus cinta Islam sampai mati. Terus yes, 5 ciri anak soleh. Itu versi minimalis anak TK, anak TPA. Soleh itu artinya baik yang utama, baik yang komplit, apa Ibu? Ya, baik yang komplit. Soleh itu artinya baik yang komplit. Ciri pertama anak soleh adalah apa Pak Ibu? Khair. Ciri anak soleh pertama khair. Apa khair? Khair itu baik yang terbaik, lebih baik. Berprestasi. Misalnya sholat istikharah, sholat menentukan pilihan, terpilih. 1000 orang akan ke surga, adik-adik. 1 masuk surga, 999 orang ke neraka. Itu yang kufur, syirik, munafik dan lain-lainnya non muslim ya. Yang 1 ke surga yang wajib cerah karena wudhu. Itu kelihatan 1 berbanding 999 dibanding lawan itu ya, 1 banding 1000. Itu namanya khair. Khair. Naik kelas ibu semuanya, jangan salah. Gue pengen anakku pinter orang soleh, apa soleh nih soleh pinter. Pilih mana Bu? Jangan pilih. Ini salah pertanyaannya. Karena pinter, cerdas, berprestasi itu bagian dari kesolehan. Prestatif itu khair terbaik, itu nama ciri anak soleh. Kalau belum berprestasi ya belum kurang soleh. Anak khair terbaik. Yang kedua Pak, soleh artinya adalah toyib. Apa toyib? Apa Bu? Toyib itu 3 bulan gak pulang-pulang. Bang toyib ya kan? Toyib itu artinya berkualitas sumber dayanya. Ada namanya kecerdasan intelektual. Kuning. Ini bukan indah, namanya norak mugoladoh. Lenggu pelambi pilo. Itu namanya tidak indah. Orang soleh pasti indah. Kalau nyanyi, apa bikin gampang, ngecat itu semua indah. Tidak asal graffiti liar, mural tapi bukan mural, namanya juga kenakalan ya, namanya apa itu merusak website masyarakat. Itu namanya tidak indah. Suaranya bagus itu indah. Penampilannya apik itu indah. Nanti yang ciri keempat dari soleh adalah ma'ruf. Apa ma'ruf? Itu semua sama, artinya soleh itu baik, toyib baik, hasan baik. Bedanya adalah ma'ruf itu baik yang berguna bagi sesama. Nek minggu kerja bakti, ngeresi masjid, ngeresi dalan ya, ada sawisma, kerja bakti, tengok orang yang sakit, membantu anak yatim, jompo orang yang sibuk dengan yang ma'ruf, otomatis akan jauh dari yang mungkar. Itu ciri orang keempat soleh, pasti ma'ruf. Kalau kurang ma'ruf, egois, egosentris, dia namanya kurang soleh. Dan yang terakhir, ciri orang soleh itu yang akan kita kembangkan kepribadian di Ramadan adalah bir. Apa bir, Pak? Mention, asoka, kopi mirin, vodka, itu bir. Wah, ma'adroka. Di sini ada nggak Pak judi Islami? Nggak ada ya. Monggo kita bikin mendekati mau pas palasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Sing alhamdulillah. Yang menang diambil zakatnya 2,5%, butuh topi miring. Monggo kita muncul mabuk besarangan, mabuk berjamaah. Allahumma barik. Ya enggak ada. Bir itu taat tunduk berbakti. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibla masyriq wal maghrib ila ayat. Birrul wali al biru manit takot. Apa namanya al biru husnul khuluq, akhlak baik. Maksud bir itu adalah rajin sholat, rajin ngaji,
orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Yes, itu namanya bir. Jadi soleh itu komplit, bukan hanya sekedar yang tampak ritual saja, tapi juga prestasi, kemanfaatan, keindahan, dan juga prestasi yang dapat ditunjukkan. Semoga putra putri kita menjadi putra putri soleh-solehah. Tapi ya bapak ibunya juga harus konsekuensinya. Dalam Al-Quran diceritakan ada yang bapaknya soleh, ibunya nggak solehah, anaknya gimana? Rusak. Siapa bu? Namanya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya Kan'an kan? Rusak kan? Siapa nama Nabi Nuh? Siapa? Belum tahu. Namanya adalah Nyonya Nuh. Pak Nuh dan Bu Nuh anaknya Nak Nuh. Tua semua. Nanti ada kebalikannya, ibunya solehah, bapaknya rusak pak. Cinta itu Asia dan Fir'aun. Anaknya perempuan rusak ikut bapaknya. Siapa yang menjerumuskan Asia dalam kuali mendidik yang makamnya wangi tidak Israel tapi beliannya. Ibunya baik, bapaknya buruk. Iman pada Musa ini anti Musa. Yang bagus adalah Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar, Sarah, baik. Ibrahim, baik ya. Aisyah dan Yahya, dan Zakaria, inna nubasyiruka bil ghulamin ismuhu Yahya. Baik. Yang jelek ada pak? Siapa itu? Dalam Al-Quran. Bapaknya rusak, ibunya buruk. Akhirnya nggak jadi teladan. The power of example. Siapa itu? Siapa? Tabat yada abi lahabiu tab ma'alna anhu maluhu sayasla naron dan wamro'atuhu, dan istrinya Hammalata bijidiha abalumim. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab itu orangnya lahap banget. Cirinya Abu Lahab kalau pengajian snacknya double, entek-enteknya Bang Gulo. Itu namanya Abu Lahab, pendiri pesantren Geragasiah. Abu Lahab, geragas banget pokoknya. Nah, tepuk 1, tepuk 2. Sebutkan siapa nama Nabi yang dijumpai ketika Isra Mi'raj. Minimal 2. Angkat tangan. Pak Bimo harus segera pamit nih karena jam 9 sudah parade berpisah di Silatnas. Oh maju, pindah. Siapa nama anak? Siapa aja? Yes. Baik. Yes. Stop. Silakan masuk ke depan. Bapaknya sekarang ya. Baik. Setromi. Ini wangun kok jadi wapres. Tapi jangan pakai kode hubungan ya. Baik, siapa lagi yang bisa menjawab tempat yang pernah disinggahi Nabi ketika Isra? Lailam minal masjidil haram ilal mas. Nyatanya? Kan tadi sudah dibagi-bagi ya. Yang lain. Masjidil Haram berangkatnya ya disinggahi ada 5 tempat. Tadi nggak paham, sekarang lupa ya. Itu salah saya. Ibu beres bu, tahu bu? Mungkin boleh masuk. Masjidil Aqsa, satu lagi. Haram awalnya Aqsa, yang disinggahi kan di antara 5 ada Aqsa. Sebelumnya di mana aja? Yang Mesir tadi apa? Baitussalam. Baitussalam itu Darussalam, Yerusalem maksudnya. Itu Al-Aqsa. Tempat Nabi Musa dapat wahyu Taurat namanya gurun apa?
Nah, terus naik. Ibu boleh maju, silakan hadiahnya. Tepuk tangan anak-anak. Nang. Makasih. Silakan duduk di antara dua sujud ya. 3, 2. Siapa yang bisa doa untuk kedua orang tuanya? Iya, yang putih. Masya Allah. Sini. Ini sapu hitam taekwondo ya. Saya tadi dukun. Sebelumnya doa untuk kedua orang tua. Yes. Kalau doa makan, Allahumma inni a'udzubika min betul apa salah? Doa ke WC, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Betul apa salah, Dek? Betul, kalau tangan di WC. Terakhir, yang paling semangat sahur sana, WC sebelah sana ya. Mau pipis? Oh, mau hadiah toh? Oh iya. Adi, ya segini waktu nih. Bapak Ibu sudah hormati, ada salah kurang dan lebih mohon dimaafkan. Ini hanya gojek untuk anak-anak. Semoga bisa menyentuh kesadaran kita semua untuk ingat kembali persiapan menuju bulan berkah Ramadan. Salah kurang dan lebih mohon dimaafkan. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita, Raffi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.